Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 15 akan mempresentasikan video dengan proyek program penanaman hidroponik Dengan sistem WIC untuk menumbuhkan karakter cinta lingkungan di SD Negeri Jatinangor. Selamat menyaksikan. Halo, perkenalkan nama saya Wimana Agastya dengan NIM 163245151 sebagai ketua kelompok 4. Halo, perkenalkan nama aku Selaki dengan NIM 1632440. Halo, perkenalkan nama saya Azga Bunga Kaulah dengan NIM 1632437. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Brigita Nugristikala dengan NIM 163242111. Halo, kenalin nama aku Dewi Naila Sasabila dengan NIM 163244373. Tantangan menangani lingkungan adalah hal yang kritis pada zaman ini. Di Jatinangor, tantangan ini semakin susah dihadapi, mengingat situasi lingkungan Jatinangor yang sempit dan minim lahan terbuka. Sebagai contoh, ini adalah gambaran SD Negeri Jatinangor 9 tahun lalu. Pada tahun 2015, SD Negeri Jatinangor masih terlihat dari jalan utama. Namun berganti ke saat ini, sudah tertutup dengan bangun-bangunan. Apabila hal ini dibiarkan dan tanpa penanganan, maka peningkatan polusi dan resiko bencana alam akibat kerusakan lingkungan ini akan berpotensi meningkat. Keadaan lingkungan tentu saja berhubungan erat dengan pola pikir dan karakter siswa sebagai generasi penerus kita. Jika mereka dibesarkan dalam kondisi lingkungan yang buruk, bagaimana ke depannya? Penting bagi kita untuk memberikan pendidikan yang relevan dan praktis kepada generasi penerus bangsa, agar nantinya mereka dapat peduli dan kritis terhadap isu-isu lingkungan, terutama karena itu mencerminkan karakter cinta lingkungan. Oleh karena itu, proyek penanaman hidroponik dengan sistem WIC ini menjadi salah satu alternatif yang cocok untuk menangani masalah ini. Mengapa? Ini dia penjelasannya. Sistem hidroponik memiliki berbagai jenis, salah satunya adalah sistem WIC. Sistem ini sangat cocok untuk pemula karena sederhana dan tidak memerlukan peralatan yang rumit. Pada sistem WIC, tanaman ditanam dalam media tanam inert seperti rock wool atau kokopit yang terhubung dengan wadah berisi larutan nutrisi melalui sumbu atau yang disebut wick. Sumbu ini berfungsi layaknya akar tambahan bagi tanaman. Ia menarik larutan nutrisi dari wadah ke media tanam secara kapiler sehingga akar tanaman dapat menyerap nutrisi yang dibutuhkan. Dengan terlibat langsung dalam proses penanaman sayuran, para siswa akan terdorong untuk merawat tanaman mereka dengan baik-baik. Hal ini tentu saja akan menumbuhkan tanggung jawab dan kedisiplinan dalam diri mereka, dua nilai penting yang harus dimiliki setiap siswa. Selain itu, program ini dapat mengubah lahan kritis di sekitar sekolah menjadi produktif, yang tentunya nantinya dapat memberikan nilai tambah, yaitu udara yang bersih dan juga keindahan visual. Dengan demikian, program penanaman hidroponik dengan sistem WIC ini menjadi salah satu strategi yang tidak hanya menjawab tantangan lingkungan yang ada, tetapi juga membentuk generasi yang lebih mencintai dan nantinya akan merawat lingkungan. Hal ini merupakan investasi penting untuk masa depan yang lebih baik bagi mereka dan di lingkungan di sekitarnya. Oh iya, dan program kami juga pastinya tidak terlepas dari nilai-nilai Pancasila loh. Sila Pancasila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk mensyukuri karunia Tuhan, yaitu alam yang indah ini, dan menggunakan teknologi yang ada untuk menjaga serta merawat keasrian alam sekitar kita. Sila Pancasila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada program kami, yaitu kegiatan penanaman hidroponik di SDN Jatinangor, akan mengajarkan para murid-murid untuk semakin peduli terhadap sesama dan lingkungan sekitarnya. Ini juga mengajarkan mereka untuk bersikap adil dan beradab terhadap sesama, murid, dan juga lingkungan di sekitar SDN Jatinangor. Sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Melalui program yang dilaksanakan oleh kelompok kami harap program ini dapat mempererat rasa persatuan di antara siswa karena mereka akan belajar dan merawat tanaman hidroponik, dan juga kami harap program kami dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dan juga gotong royong di antara siswa yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Melalui program hidroponik yang dijalankan oleh kelompok kami, para siswa SDN Jatinangor akan belajar akan pentingnya musyawarah. Mereka akan menemukan bahwa musyawarah itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama saat mereka akan bekerja sama dalam merawat tanaman hidroponik.
Sila kelima Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program yang kami jalankan, kami berharap bahwa para murid-murid SDN Jatinangor dapat belajar secara adil dalam membagi sumber daya yang ada, yaitu pupuk dan juga air untuk merawat tanaman hidroponik. Kami juga berharap bahwa teknologi yang digunakan dalam program ini bisa membantu untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Dan juga kami berharap agar pada masa yang akan datang program kami ini dapat membantu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar Jatinangor. Dan tentunya program kami ini tidak hanya berfokus pada bidang edukasi, tetapi kami juga berharap melalui program ini kami dapat membantu untuk membentuk dan juga membangun karakter para murid SDN Jatinangor agar lebih terarah kepada nilai moral dan juga nilai sosial yang diajarkan oleh Pancasila. Pastinya melalui program kami ini, kami ingin mengetahui apakah hidroponik merupakan cara yang tepat untuk mengatasi kekosongan lahan yang ada di SD Negeri Jatinangor, dan apakah program kami ini mampu untuk menanamkan rasa cinta lingkungan kepada murid-murid SDN Jatinangor. Kegiatan ini bertujuan untuk, yang pertama, menanamkan karakter cinta lingkungan pada tingkat usia sekolah dasar terkhusus kepada murid SD Negeri Jatinangor. Yang kedua, penanaman hidroponik pada area SD Negeri Jatinangor dapat memanfaatkan lahan kosong yang semula lahan tersebut terbengkalai dan penuh dengan tumbukan sampah dapat beralih fungsi menjadi lahan yang hijau dan sebagai pusat pembelajaran hidroponik anak-anak. Yang ketiga, memberikan ilmu kepada anak-anak tingkat sekolah dasar sehingga mereka dapat menggunakan hidroponik sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kualitas hidup di area sekitar tempat tinggal mereka. Yang keempat, membangun kesadaran anak-anak usia sekolah dasar agar semakin peduli dan merawat alam sekitar. Program kami memiliki beberapa manfaat, diantaranya yaitu yang pertama, melihat apakah para murid SD Negeri Jatinangor memiliki minat dalam bidang bercocok tanam hidroponik, sehingga bisa menjadi rujukan kepada pihak sekolah untuk mengadakan kegiatan ini secara berkala untuk kedepannya. Yang kedua, melalui pemanfaatan lahan dengan penanaman hidroponik. Lahan kosong di area SD Negeri Jatinangor menjadi berkurang dan berubah menjadi lebih hijau daripada sebelumnya. Yang ketiga, kegiatan penanaman hidroponik yang dilakukan di luar kelas tentunya dapat meningkatkan semangat belajar para siswa SD Negeri Jatinangor. Yang keempat, dengan adanya program penanaman hidroponik, siswa SD Negeri Jatinangor memperoleh ilmu yang dapat mereka gunakan untuk meningkatkan kualitas hidup di masa depan. Metode yang kami gunakan melibatkan pendekatan praktis dan juga pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah dicanangkan, yaitu untuk menciptakan karakter cinta lingkungan pada siswa SD Negeri Jatinangor dan juga untuk membantu pelestarian dan penghijauan alam di sekitar SD Negeri Jatinangor. Metode yang kami gunakan yang pertama adalah pendekatan kualitatif yang terdiri dari observasi dan juga wawancara. Lalu yang kedua adalah metode terpadu yang terdiri dari pelaksanaan kegiatan penanaman hidroponik dengan sistem WIK dan juga pengukuran kuantitatif. Yang terakhir adalah evaluasi program dan juga refleksi siswa. Hal pertama yang kita lakukan adalah pendekatan kualitatif yang terdiri dari observasi dan juga partisipasi. Kita akan mengamati bagaimana siswa tersebut berinteraksi dengan lingkungannya setelah ataupun sebelum program tersebut diterapkan. Lalu yang kedua adalah wawancara dan diskusi. Wawancara mendalam akan dilakukan kepada siswa untuk mengamati perubahan perilaku mereka. Kemudian apa yang menjadi parameter perubahan perilaku siswa itu dilihat dari bagaimana mereka bertanggung jawab dalam merawat tanaman hidroponik tersebut. Metode kedua yang kita lakukan adalah metode terpadu yang terdiri dari proses pelaksanaan penanaman hidroponik dengan sistem WIK di SD Negeri Jatinangor. Kemudian apa sih yang disebut dengan sistem WIK tersebut? Dalam sistem ini, tanaman mendapatkan nutrisi melalui proses kapilaritas menggunakan sumbu yang biasanya terbuat dari bahan yang mudah menyerap air seperti kain flanel. Prinsip kerja sistem WIK melibatkan pengaliran nutrisi dari wadah penampung ke media tanam melalui sumbu. Sumbu akan menyerap larutan nutrisi dari wadah dan mengalirkannya ke akar tanaman yang berada di media tanam. Akar tanaman tidak langsung bersentuhan dengan larutan nutrisi tetapi tumbuh di media tanam seperti rock wool. Kemudian, apa aja sih alat dan bahan yang dibutuhkan untuk proses penanaman hidroponik ini? Yang pertama yang kita butuhkan adalah benih kangkung hidroponik, lalu tray semai, lalu netpot hidroponik, lalu rock wool, lalu setelah itu adalah bak hidroponik dengan tutup 9 lubang, lalu ada TDS meter atau total disometer, lalu yang kemudian adalah nutrisi AB mix.
Dan untuk langkah-langkah penyemaian hidroponik ini adalah siapkan media tanam rokul yang telah dipotong, siram benih dengan lembut menggunakan sprayer atau alat penyiram ringan, lalu letakkan rokul pada terai semai serta lubangi rokul dengan tusuk gigi, masukkan 5-7 benih pada lubang rokul tersebut, kemudian letakkan benih kangkung di bawah sinar matahari, jangan lupa untuk menyemprot rokul dengan air jika rokul mulai mengering. Kemudian setelah proses penyemaian benih selesai, kita dapat memindahkan netpot hidroponik ke dalam bak hidroponik, lalu larutkanlah nutrisi AB mix untuk kemudian disimpan kepada bak hidroponik. Nah, setelah 25-35 hari kemudian, hidroponik dengan sistem wick pun siap untuk dipanen. Setelah proses penanaman hidroponik selesai, kita juga membutuhkan data kuantitatif untuk melihat seberapa efektivitasnya program tersebut dilakukan. Kita akan mensurvei siswa bagaimana perubahan sikap mereka terhadap lingkungan sebelum dan juga sesudah proses penanaman hidroponik tersebut. Saya akan menerangkan bagaimana evaluasi kegiatan kami. Setelah kegiatan menanam hidroponik dengan sistem WIC bersama-sama, program akan dievaluasi untuk menilai pencapaian tujuan. Melalui evaluasi ini, kami akan menganalisis dampak dari kegiatan hidroponik terhadap karakter siswa dan peluang perbaikan untuk program di masa mendatang. Target keberhasilan dari proyek kita adalah terdapat 30 siswa dari masing-masing kelas yang telah mencoba menanam dengan teknik hidroponik sistem WIC dan sudah memahami pentingnya mencintai lingkungan dan pertanian berkelanjutan. Yang terakhir, ada refleksi siswa. Nantinya, siswa SD Negeri Jatinangor akan diminta untuk melakukan refleksi tertulis terhadap pengalaman mereka selama berkegiatan dalam program ini. Refleksi ini nantinya akan berguna untuk mengevaluasi pemahaman mereka tentang pelestarian lingkungan dan pertanian berkelanjutan. Hai, penasaran nggak sih? Perjalanan proyek Pancasila kelompok 4. Nah, pada hari Senin 5 Agustus 2024, kami menentukan judul. Judul yang kami ambil adalah Program Penanaman Hidroponik melalui Sistem WIC untuk menumbuhkan rasa cinta lingkungan kepada SDN Negeri Jatinangor. Kemudian, lanjut, pada hari Senin dan hari Rabu 5 dan 7 Agustus 2024, kami melakukan asistensi proposal bersama asisten dosen dan dosen pembimbing. Pada hari Rabu, kami melakukan presentasi secara sederhana ke hadapan dosen pembimbing dan asisten dosen. Lalu, Rabu 7 Agustus 2024, kami juga melakukan survei ke SD Negeri Jatinangor. Kemudian, pada hari Selasa 13 dan hari Rabu 14 Agustus 2024, kami melakukan revisi proposal bersama asisten dosen dan dosen pembimbing. Kemudian, pada hari Jumat 16 Agustus 2024, kami secara serentak mengumpulkan proposal kami. Lalu, Senin 4 September 2024, kami mengadakan pameran bersama asisten dosen dan dosen pembimbing. Lalu, hari Senin 9 September 2024, kami melakukan observasi dan wawancara kepada siswa-siswi SDN Negeri Jatinangor. Lalu, pada hari Jumat 13 September 2024, kami melakukan penyuluhan dan kegiatan penyemaian hidroponik bersama siswa-siswi SD Negeri Jatinangor. Lalu, setiap hari Jumat, selama bulan September dan bulan Oktober, tepatnya pada 20 September 2024, 27 September 2024, 4 Oktober 2024, 11 Oktober 2024, 18 Oktober 2024, kami melakukan evaluasi mingguan. Misalnya, kami mengecek apakah airnya kurang atau membutuhkan nutrisi lebih kepada tanaman-tanaman tersebut. Nah, sesuai perhitungan kami, kalau penanaman kangkung itu selama 40 hari. Jadi, pada hari Rabu 23 Oktober 2024, kami melakukan panen raya bersama siswa-siswi SD Negeri Jatinangor. Terima kasih. Berikut telah tersedia rancangan anggaran biaya yang diperlukan bagi program ini. Program ini nantinya akan memerlukan total biaya sebesar Rp1.640.000. Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat pada tabel. Saya melampirkan beberapa gambar sebagai berikut. Gambar yang pertama adalah ilustrasi dari produk hidroponik sistem WIC yang akan kami terapkan sebagai proyek Pancasila kami. Lalu dapat dilihat bahwa gambar yang kedua merupakan denah lokasi SD Negeri Jatinangor yang dikelilingi oleh banyak pemukiman warga. Gambar ketiga merupakan bekas hidroponik yang sudah terbengkalai. Dan gambar yang keempat merupakan foto kami bersama dengan Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Jatinangor saat melakukan survei lingkungan pada tanggal 7 Agustus kemarin. Pancasila memiliki 5 sila yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa. Proyek kami adalah penanaman hidroponik di SDN Jatinangor dapat dikaitkan dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Proyek kami bertujuan untuk menanamkan karakter cinta lingkungan kepada siswa SDN Jatinangor melalui penerapan sistem hidroponik dengan metode WIC.
Hidroponik dipilih karena metode ini ramah lingkungan dan mudah diterapkan di sekolah. Pada sistem WIC, tanaman ditanam dalam media tanam inert seperti rockwool dan cocopet yang kemudian terhubung dengan wadah berisi larutan nutrisi melalui sumbu atau WIC. Kegiatan ini diharapkan mampu mengedukasi siswa mengenai pelestarian lingkungan dan tanggung jawab terhadap alam. Demikian kesimpulan yang bisa saya ambil dari video kami.